Jadi memang apa ya, boleh kan, asal secukupnya sebagai tetangga. Maka apa ya, memakamkan itu kan pertama saya sampaikan itu dari sisi antropologi sosial, manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan proses dimakamkan pun tetap dalam posisi dimuliakan. Itu. Kemudian dari sisi kesehatan, kenapa dimakamkan? Pertama, untuk menghindari bau yang tidak sedap. Itu. Yang kedua, proses cepat pembusukan. Maka kenapa plastik itu kalau bisa dilepas? Pipi kanan nempel ke tanah, ujung kaki tempelkan ke tanah. Kalau nggak bisa diganjel pakai gulung. Itu dari sisi kesehatan. Kemudian kalau dari sisi ilmiahnya adalah sebagai bukti sejarah kehidupan manusia. Oh, bahwa itu tuh karena Fir'aun kan makamnya ada dong, ya. Itu kan bukti sejarah kehidupan manusia. Kalau dari sisi ilmiahnya itu, oh, Pak ini dulu imam masjid. Oh, lahirnya tahun sekian, wafatnya ini, sebagai bukti sejarah bahwa beliau pernah mempunyai jasa dalam kehidupan, baik kehidupan beragama ataupun bersosial. Kemudian dari sisi hukum sebagai alat bukti kepolisian, kalau misal meninggalnya itu tidak wajar atau berkasus dan seterusnya, terkadang diperlukan untuk otopsi seperti itu. Nah, jadi yang maijan itu boleh tanah datar, boleh, artinya boleh tanah digelungkan, boleh. Kemudian maijan itu ya sewajarnya saja. Yang penting fungsi sebagai tetangganya itu di situ. Fungsinya sebagai tetangga. Gitu. Kemudian kalau dari sisi ekonomis itu kan dimakamkan itu lebih ekonomis, kapan saja, kemudian di mana, dan biayanya kan lebih murah dibandingkan dengan dikremasi. Kremasi itu kan mahal. Kremasi itu. Kapan waktu yang tidak boleh dimakamkan itu? Ada 3 waktu. Pertama, matahari baru terbit itu tidak boleh. Matahari di tengah-tengah. Matahari sedang proses tenggelam. Dan ketika azan kita mendengar, biasanya kan dari rumah berangkat dimakamkan jam 11, nyampe makam azan. Nah, selesaikan dulu azannya sampai tuntas, baru dimasukin. Kalau lagi proses azan berlangsung, jenazah masuk itu haram. Tegas betul pakai mufti itu. Plastik kok mau masukin jenazah, bilang haram. Jadi 3 waktu itu nggak boleh. Matahari terbit, matahari di tengah, kemudian matahari suruh. Ketika sampai makam sedang azan, semua harus selesai dulu azannya. Iya, azan selesai, jenazah baru masuk. Itu. Kira-kira itu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau proses jalan, Pak. Proses jalan. Kan di makam. Iya. Kalau proses jalan Dari rumah ke makam. Ya. Belum sampai makam ada azan asar. Ya, kalau mas proses jalan sih tetap saja. Jalan. Iya. Misal mau di set dan sampai makam itu ada rampung kan gitu, dilambatkan. Tapi biasanya susah untuk melambatkan. Jam 2. Iya. 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 Proses jam 2. Iya. Nah, kadang di jalan itu azan asar. Paling nggak nyampe azan asar. Ada. Iya. Kalau yang di makam itu sudah jelas. Iya. Berhenti. Kalau lagi di jalan ada nggak apa-apa langsung. Karena memang jelas Pak, meninggalnya orang baik itu, ya sudah ditunggu kebaikannya itu menyegerakan memakamkan itu. Maka kenapa kemudian hubungannya apa dong? Kata kok awet itu jalannya lambat tapi kok cepet brodol. Ya memang hadisnya itu. Nah, orang salah itu apa ya? Kebaikannya ketika meninggal itu, kebaikannya itu diadakan menyegerakan untuk dimakamkan. Kalau dilama-lama ya sedih. Nah, maka kalau budaya atau menyesuaikan kondisi, jika memang tidak ada keluarga yang ditunggu, ya sudah disegerakan. Kalau masih ada keluarga yang ditunggu dan secara medis memungkinkan jenazah itu masih dalam waktu yang lama, nah itu bisa dilakukan. Memang harus
bijaknya kita Pak ya. Karena kan misal anaknya jauh di Batam, sekarang kan masih bisa tuh pakai pesawat paling 2-3 jam nyampe. Ya dihitung aja, ditoleransi, kita fleksibel. Nah, maka kalau khawatir kalau ada kasus seperti itu ya amannya memang plastik langsung dipasang saja untuk menjaga hal itu. Gitu ya. Memang itu memang butuh kompromi antara keluarga yang sedang berduka dengan pengurus jenazah atau orang kampung. Ini memang butuh saling memahami kondisi. Orang biasanya kan melihat cuaca juga, oh mendung, ngene-ngene. Nah, keluarga harus paham juga, harus bijak lah. Oh ya. Nah, kalau keluarganya ngotot kemudian kamu kan bisa nonton, baik belakang dewi sebantu rumah. Kan nggak enak juga kan Pak? Nggak pasti. Karena di perumahan bisa pernah terjadi seperti itu Pak, sungguh terjadi. Keluarganya itu minta dulu anaknya itu lagi proses terbang masih sudah terbang, orang kami itu berangkatnya itu masa itu ini sudah gini, padahal sudah kalau hujan pakai ambulan gitu. Ya, akhirnya keluarga yang ngalah. Tapi nah ini mereka ya perlu lah bijaknya kita semuanya itu di situ Pak. Perlu bijaknya kita semua. Ya, karena kan apa ya sudah tidak mungkin lagi untuk melihat kecuali pada saat itu. Nah, maka kenapa tadi di saat menata kapas, nah ketika dibuka biar wajah itu masih normal. Gitu kira-kira. Iya, hanya dibuka ini aja. Depan. Bisa dipahami Pak nih? Enten tadi biasanya yang sering proses kayak gitu mesti punya pengalaman dan ingin ditanyakan ini. Cukup nih? Alhamdulillah kalau sudah cukup, nanti saya cukupkan. Nanti ketika sudah cukup baru muncul dialog lagi ya enggak apa-apa. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini alhamdulillah ternyata pertemuan yang ketiga ini sudah bisa tuntas, ya, sudah bisa tuntas sampai dengan memakamkan. Kalau menyelatkan, insya Allah bisa semuanya menyelatkan seperti itu. Ya, yang jelas kalau dalam urutan itu yang pertama adalah keluarga terdekat, keluarga yang dekat. Yang kedua adalah keluarga yang jauh, ada hubungan darah atau emosional. Kemudian yang ketiga adalah Yang ketiga adalah masyarakat umum, ya, dan para yang lainnya. Tapi kalau misal tempatnya memungkinkan semua bisa, ya alhamdulillah itu baik. Ya. Gitu. Siapa yang utama menjadi imam? Yang utama ya keluarganya dulu. Kalau orang tua yang nggak ada ya anaknya. Kalau mampu, kadang ada yang nggak mampu juga. Secara ilmuwan mampu, tapi praktek untuk menghadapi seperti itu nggak mampu ya. Nah, tekanan jiwa psikologis itu. Itu ya Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kemudian bisa menjadi maslahat. Yang penting bijak-bijaknya kita lah memahami kondisi, karena hukum fikih ini fleksibel, nggak kaku. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.